Salam kenal saja Oh, salam kenal juga. Ini dari mana, sayang? dari Jember, Dari Jember. Ada di mana? ada di Malaysia. Di Malaysia ngapain? Kerja, Miss. Kerja. Berapa lama di Malaysia? Iya, wah, Wiswi ini sudah 25 tahun. Wah, 25 tahun. Oke, Mm-mm. oke. Oke, Miss Antoni, salam kenal. Salam kenal, sayang. I love you. I love you too. Entah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah, TikTok tak pateni ra live di TikTok ya ora apa-apa aku. Dikiranya saya itu harus live di TikTok walaupun penontonnya banyak, saya itu nggak merasa kehilangan daripada tempat saya dijadikan lapak oleh para lontein ini. Tak blok, orang ngurus aku orang ngejar FYP kok. Halo, kenapa dok? Halo, Kenapa sayang? malam nih. Kenapa sayang? Ini mau nanya, eh, kalau di kota apa di negara Anda di negara saya. Apa ini suaranya nggak jelas? Kamu speaker atau apa dia di handfree ini suaranya nggak jelas apa? Halo? Habis ya. Kenapa sayang? Ini Miss mau nanya, ini kan suami saya tuh mau proses berangkat ke saya ke negara saya Cyprus, saya sales tuh di Afrika apa South ada Africa. iya saya Kenapa? sales ke Afrika enggak maksudnya emang ada tujuan ke sana enggak ke sana sih enggak sih Miss resmi gitu. Nggak tahu saya Mbak. Kalau Oh, ke di sana pingin di hutan tercampur sama monyet-monyet ya silahkan berangkat aja. Karena kerjanya di pedalaman, Mbak. Kerjanya di hutan. Silakan. ya emang emang katanya di perkebunan gitu dapat duit. Mana ada perkebunan. Yang ada kamu Oh, datang ke hutan-hutan. Mana ada yang oh, depresi sampai gila itu. Berangkat oh, aja Masya lah. Allah. Bisa bisa jadi temennya gorila di sana. Ya, ya Berangkat Allah, aja Miss, makasih. bisa ngurangi masyarakat Indonesia. Berangkat lah. Ya Allah, Miss, itu Duh, banget. Kan ini maksudnya mau, ya mau tahu informasinya bener nggak kalau misalkan dia bener, ke bener, sana ada job ke sana, ada bener. pemberangkatan. Ada, ada sayang. Di hutan terpencil sama monyet, sama hantu-hantu itu ada. Berangkat Ya aja wes. Allah, beneran nih. Berangkat aja, nanti suamimu akan cerita. Karena saya Oh, tuh pernah ada orang tetangga saya yang berangkat ke hmm. sana dan menceritakan kronologinya. Ujung-ujungnya juga ditipu. Oh, oh, Masya Allah. Ah, Heeh. berarti nggak usah berangkat, Miss ya? Oh ya terserah sayang, mau kamu mau cari rezeki untuk isi perut kok. Saya nggak boleh melarang orang. Cuman saya kasih tahu. Nggak, maksudnya kan, iya saya maksudnya kan mau apa? Mau tanya, ya bener nggak nanti Benar, suaminya. jawaban saya benar. Benar. Mm-mm. Benar, di perkebunan, kebun yang paling kebun, di antara kebun, di antara kebun. Jadi hutan, di antara hutan, masuk hutan, keluar hutan. Kamu mau Masya keluar Allah. dari hutan itu 10 jam, 15 jam. Benar, itu benar. Di Afrika itu benar. Kan aneh, dia lo tidak. Kenapa? Karena orang Afrika sendiri aja nggak mau kerja. Makanya cari kalian-kalian ini. Kalian-kalian ini kan mudah ditipu daya dengan uang Amerika. Gajinya gede. Akhirnya kalian nangis. Yang penting jangan nangis aja nanti telepon saya. Oh ya udah Miss, makasih ya Miss Mm-mm. atas informasinya. Ya, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu sekarang udah ngasih edukasi, yang penting saya sudah ngasih tahu. Apakah di Afrika itu ada? Ada. Di mana di hutan, di dalamnya hutan, keluar hutan, masuk lagi ke hutan, terus keluar lagi ke hutan. Wes, Ben. Iya pernah, iya pernah. Wes serang ngurus aku lagi, wes kalian tak edukasi gak percaya, terserah.
Orang ngurus aku saiki jan. Please, tolong saya orang Indonesia yang ada di Malaysia. Bisa tolong saya lebih. Saya baru kerja 5 bulan. Saya itu agak trauma loh telepon Malaysia itu. Halo, kenapa Ini Mbak? misinya di Hong Kong ya? Iya, kenapa Mbak? Miss, saya di Malaysia. Mm-mm. Saya saya ini sebenarnya atlet, Miss. Apa? Atlet. Ampit itu apa? Ah, nggak lulus medikal. Atlet. Oke, terus masalahnya di mana? Ah, saya ini pas mau ke Jakarta tuh, saya baru kali ini ya pergi ke luar negeri, udah ke 3 negara. Biasanya kan medikal dulu ya, Miss. Ini mah Hmm. saya interview dulu sama majikan. Udah dipilih, udah tanda tangan job, saya baru medikal. Udah gitu hasilnya ampir. Saya udah tanda tangan job, saya bilang mau mundur. Katanya saya harus, karena saya merasa pinjam uang ke sponsor ya, Miss. Nah, Saya kamu disuruh pinjem ganti apa enggak? rugi bekas. Hah? Kamu pinjem nggak sama sponsor? Iya, saya merasa saya udah makan uang fit 2 juta, terus disuruh ganti rugi bekas medikal. Saya bilang saya nggak punya uang. Ya kata di PT, kamu maju aja dulu, kamu terbang aja dulu. Nanti kalau sampai Malaysia, kamu nggak aktif, kita akan bantu kamu. Kita cari solusinya, katanya gitu kan. Kamu pulang, katanya gitu. Ya udah, saya nunggu di rumah setelah interview 3 bulan. Udah gitu balik lagi ke Jakarta, proses 2 minggu saya terbang. Saya terbang pas Natal, setelah 1 hari setelah Natal. Nah, udah sampai di sini saya medikal kan nih. 1 minggu kemudian hasilnya tetap sama. Saya punya pembengkakan jantung nih, sgadiomegalin. Nah, udah gitu, agensi bilang, kamu minggu depan mau di medikal lagi, katanya gitu. Karena majikan kamu mau kamu. Saya nurut aja ya, Miss. Jadi medikal lagi di USG jantung sama dokter orang India. Terus dokternya itu bisik-bisik sama perawatnya kan. Nah, saya nggak tahu. Terus dia dokternya bilang gini, kamu masuk ke ruangan itu, nanti kamu tunggu saya. Pas begitu saya masuk, udah ada agensi 2 orang, agensi saya, Miss. Dokternya tanya, Mbak, kalau Mbak sanggup untuk kerja, bilang iya. Kalau Mbak nggak sanggup, bilang tidak. Saya takut, di situ kan ada agensi, Miss, ya 2 orang. Terus saya waktu itu lah, saya manggut aja gitu loh, Miss. Saya takut disuruh bayar denda kan. Saya manggut, udah gitu saya telepon sponsor kan yang ada di cabang, yang ada di kota saya asal dari Jawa Barat nih, Majalengka. Oh, halo. Iya, silakan Mbak, saya lagi mendengarkan. Oh iya iya, terima kasih nih. Udah gitu, udah 2 minggu lebih kan, saya tanya gimana hasil medikalnya, katanya. Kamu pas medikal pertama emang aktif, pas medikal kedua kita ini sudah mengirim uang buat meluluskan pembebak kamu. Nah, kenapa teman saya dari si A, si B, yang satu PT, yang Ampit, yang penyakit anu, mereka langsung balik nih. Di sini cuma 2 minggu, 1 minggu, mereka bisa pulang. Saya disuruh tetap kerja, Miss. Katanya kamu jalani aja dulu sampai 6 bulan. Katanya gitu ya. Ya udah saya jalani. Sekarang saya masuk ke bulan kelima, Miss. Saya masuk bulan kelima, saya tanya tadi pagi. Nah, saya kan nggak bebas HP, artinya 1 minggu sekali. Saya tanya sama sponsor, Bu, saya udah masuk 5 bulan, tolong jawab. Oh, it's not saya pegang HP 1 minggu 1 kali, bilang gitu kan. Kata sponsornya, kalau kamu mau pulang silahkan, keluarga kamu uruskan, kamu bayar denda 35 juta. Itu, Miss. Terus masalahnya di mana? Kalau misalkan saya pulang memang harus bayar denda, Miss. Saya nggak tahu peraturan Bagaimana? PT-mu, Mbak. Saya nggak paham peraturan PT-mu. Tetapi sudah tahu Oh ya, sakit, kenapa kamu nggak mundur? iya Kan saya kamu waktu itu takut. kan disuruh. Takut kan resikonya ya semakin besar. Dan jangan enak-enak makan uangnya orang dong. Jangan belum kerja udah makan uangnya orang 2 juta ya kan wajib dikembalikan sayang. Dia Iya, itu saya bukan minta. ditawarin, Miss. Iya. Makanya lah kalau ditawarin jangan mau dong. Kan pasti sesuatu minta imbalan. Di dunia Iya. ini kan gak ada yang gratis.
Benar nggak sih? Iya. Jadi menurut Miss saya gimana? Ya kamu harus Saya bayar kan kalau memang kamu merasa harus bayar. Kamu selama 5 bulan itu potongan gaji atau seperti apa atau bagaimana? nggak ada potongan gaji, tapi gaji saya ditahan separuh tiap bulan saya cuma ngirim 800.000. Kan sia-sia juga usahamu. Sekarang seandainya dari awal kamu mundur, mungkin kamu cuma bayar 2 juta saja karena mengembalikan uangnya orang. Plus medical. Iya, Kan kamu iya, karena kamu bilang takut, akhirnya kamu semakin membengkak kan? Keuangannya kan semakin membengkak, apalagi kamu sudah terbang ke Malaysia. Maksud saya adalah jangan play victim. Kamu udah menikmatin uangnya. Kalau memang tidak sanggup, katakan tidak sanggup sebelum kamu terbang. Jangan pakai alasan takut, sayang. Karena itu nggak ada dalam seperti itu nggak ada yang bisa memaksa kamu kecuali dirimu sendiri. Saya percaya dengan apa yang kamu sampaikan. Tapi orang lain kan nggak percaya, sayang. iya. Tapi saya ya Miss maaf konseling sama PT sama agent saya nggak tahan di sini. Tiap hari di penjara, saya nggak pegang HP, majikan Maksudnya dia handphone, tiap hari di penjara gimana? nggak pernah keluar. Loh, Saya diam di apartemen. loh, ya memang kayak gitu, sayang. Kerja di luar negeri itu bukan di penjara. Kerja di luar negeri memang harus diam di apartemen. Saya punya mbak, lantai saya 30. Emang mbak saya di penjara kan? Enggak. Dia kan kerja di dalam rumah, sayang. Iya Miss. Kerja di luar negeri itu bukan di penjara, sayang. Ekspektasinya memang kayak gitu. Bukan di penjara kamu itu. Kamu itu lagi kerja. Lah apa pikiranmu kalau kalau ke luar negeri itu seperti apa sih pikiran kalian itu? Iya, saya pun pernah di Singapura, tapi saya di Singapura nggak dapat apartemen gitu. Saya dapat Ya namanya orang, Airbnb rezekinya saja. orang beda-beda, sayang. Hidup itu nggak boleh Iya, Miss. dibanding-bandingkan. Terus sekarang kamu bilang kerja di di Malaysia kayak di penjara karena kamu tidak pernah keluar dari apartemen. Lah ya memang kayak gitu. Mbak saya ini juga sama. Tidak pernah tahu suasana luar. Belanja suami saya yang belanja, makan suami saya yang beliin, dia nggak pernah keluar dari pintu rumah saya. Kecuali buang sampah. Ayo, apa Iya, ekspektasinya ke Miss. luar negeri? Iya, Hah? tapi saya banyak apa? Banyak beli-beli apa-apa gitu. Maksudnya beli Ih, apa-apa? kayak biskuit, kayak kopi gitu, dipotong gaji, kayak sabun. Loh ya kan kamu yang beli sabun, beli yang itu, yang beliin kan majikan toh. Kamu dipotong Boleh kan? potong gaji. Ya Iya, iya dong. Karena kan tidak ada perjanjian kamu harus dibeliin ini, beliin itu. Karena itu kan saya Malaysia itu nggak paham peraturannya Mbak ya. Kalau di Hong Kong kan iya, dikasih majikan. Saya tuh nggak berani banget ngomong tentang kamu di Malaysia kan. iya. Gara-gara saya dikomplain sama ibu-ibu, bapak-bapak itu saya malas banget ngasih edukasi Malaysia. Terserah kalian lah. Tapi Kenapa? Sampai saya nggak, yang saya saya tahu baru adalah tahu di kenapa sini sih, sekarang dikasih nomor. nggak mau ngasih makan, minum, sarapan buat TKW-nya terus dipotong gaji itu saya nggak paham. Kalau di Malaysia itu saya nggak paham. Iya, saya di Singapura enggak. Tapi ya intinya kamu harus tahu Anaknya, dong kerja di luar negeri kan tidak semuanya sama. Ini yang pertama. Kedua, jangan sesekali ngomong kerja di rumah majikan seolah-olah di penjara. Di Hong Kong, mbak saya itu juga tidak pernah keluar dari pintu rumah. Nggak pernah. Kecuali pas libur. ini nggak ada Ya libur. gitu kan Malaysia, mbak. Saya saya nggak Iya. berani ikut campur itu urusannya Malaysia. Tapi kalau Oh, kamu jadi tahu, sini, ya nggak boleh dong. jadi Saya nggak tinggal boleh di ikut sana campur dong. doang. Nggak boleh ikut campur Oh, dong. tinggalin bisa. Ya nggak boleh dong. Itu majikannya saya nggak kenal, nggak tahu. Nggak Oh, boleh. Saya nggak boleh. Saya cuman pingin bilang, bisa. Maaf, Miss, maaf ya. Mohon maaf. Misalkan karena saya ada temen yang sama Antit dengan saya, tapi lain penyakit. Dia lari ke kedutaan, dia cerita begini-begini. Kisahnya sama dengan saya 100%. Dia sekarang sudah pulang, Miss. tapi kan kamu tidak tahu prosesnya. Apakah keluarganya beliin tiket, bayar sendiri atau apa kan kamu nggak tahu. Katanya cuma diminta 5 juta. Iya, orang itu katanya Mbak. Tapi sebagian Iya, dari tapi orang itu, dianya bilang. Hah? Dianya yang ngomong. Iya, tapi orang itu tidak akan menceritakan kesedihannya secara totalitas pada orang lain. Iya,
Kamu tidak tahu apa yang terjadi saat dia datang ke konsulat seperti apa dan bagaimana kan nggak tahu. Pertanyaan saya itu loh, kamu tahu udah sakit ngapain berangkat? Karena kamu udah makan uangnya orang. Bener nggak? Iya, iya. Makanya jangan suka kalau dikasih uang orang. Pasti ada apa yang akan diambil dalam hidupmu. Ya kamu kuat jalani, nggak kuat ya pulang. Kalau sudah pulang, kalau ada tuntutan atau apapun, saya bantu laporkan ke pemerintah. Tetapi saya tidak menjanjikan bahwa saya bisa membantu. Saya hanya bisa membantu melaporkan saja. Oh, tadi di apa dari PT cabang kirim poin ke saya. Kalau kamu dalam 6 bulan mau pulang, kamu silakan urus sendiri. Saya tidak mau lagi mengurusi kamu. Katanya gitu, Miss. Ya Tapi berarti kan enak waktu dong, itu kamu tinggal pulang aja loh kalau memang dia nggak mau ngurusin kamu. oh, saya nggak mau ngurusin kamu. Tapi kan dia pernah bilang, kamu jalani dulu sampai 6 bulan. Ya kan Setelah orang saya buat sadar, janji mbak, kan nggak usah bayar. Janji kan nggak perlu dipenuhi. iya kamu urusi katanya hidup kamu, katanya gitu. Kalaupun kamu pulang ke rumah, saya akan bikin perhitungan sama kamu. Dia gitu, Miss katanya. Kamu udah pengalaman pernah ke Singapura, tentunya tahu dong. Iya, ke Hmm. Singapura 2 tahun kuat karena majikannya baik banget. Iya kan nasib Tapi orang ya, tidak selalunya baik mbak, kan iya, harus tahu. iya, Sama-sama di Hong Kong aja belum tentu baik sayang, apalagi beda iya, Miss. negara. Intinya ya kalau kamu nggak kuat ya sediakan uang. Dan kalau sudah tahu sakit jangan merantau lagi. Jangan mau dikasih uang orang. Bener nggak? Iya, Miss. Solusinya apa, Miss? Ya nggak ada. Karena kamu udah ambil uangnya orang tadi, 2 juta. Akhirnya penderitaanmu di Malaysia dimulai. Coba ada orang ngasih uang 2 juta kamu nggak mau. Nggak takut. Takutnya dijual. Takut ini, takut itu. Bener nggak? Iya, tadinya saya pikir saya sehat lah. Oke lah, saya pergi gitu. Mau coba nggak katanya ke Malaysia, Malaysia nggak ada potongan gaji. Ya oke lah, saya coba. Saya bilang gitu kan, pengen tahu. Saya belum ke Malaysia. Sekarang itu masalahnya karena sakit atau kamu sendiri tidak suka ada di Malaysia? Ya karena memang ya, memang majikan cewek agak lain kayaknya, Miss. Jadi sering tiba-tiba teriak-teriak, jerit-jerit apa, terus kalau ada masalah dengan siapa, dia ajak saya pergi sama anaknya, saya kan jaga bayi 8 bulan. Pergi terus tiba-tiba mobil aja sering ditabrakin ke pohon kemana. Jadi kan itu yang saya yang merasa punya penyakit jantung tuh suka deg 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 gimana gitu ya. Saya takut gimana. Kadang saya nggak bisa tidur semalaman kalau umat datang tuh yang penyakit majikan cewek tuh guys. Memang gelagatnya seperti baik pas interview tuh ngomongnya lemah lembut deh. Pas di sini 2 minggu kelihatan semua sifatnya. So saya takut lah kalau dengar orang marah-marah tuh takut kena pukul apa. Ya Tuhan, salah sedikit saja. Itu tuh ya, saya jaga bayi itu. Bayi dari mulai minum 3 jam sekali, ganti popok 3 jam sekali, sampai pupuk jam berapa, sedikit atau banyak, pupuknya warna apa, di menit berapa, itu harus ada catatannya. Kalau misalkan nih, saya lupa nih, misalkan jam 8, si bayi pupuk sedikit, pupuknya warna kuning, saya nulisnya hijau. Disamain dengan CCTV, Miss. Ya iya Kalau dong, nggak berarti salah, kan kamu sembrono. Kerjaan kamu sembrono. Kalau kalau tainya saya nggak warna hijau, terus kamu tulis hijau, ya jelas lah. Karena itu sangat berbahaya sekali dan berdampak. Loh, kamu jaga bayi tinggal nulis tainya warna apa aja, kok susah? kadang lupa gitu, kadang habis Lah, ya nulis berarti kan pupuk kan, masalahnya ada di kamu, sayang. Kamu orang masalahnya kan orang berak ya udah ditulis berak, warna kuning hijau kelabu. Ya udah selesai kan? kadang kan habis nulis bukan habis nulis habis ganti popok kadang si bayinya merangkak kemana pergi kemana ke dapur Itu kemana bukan alasan, sayang. Tetap. ya Kalau memang lah. nulis ya udah ditulis. Itu memang males. Kamu aja yang nggak mau. Karena lupa itu menjadikan alasan. Benar, lupa itu dijadikan alasan. Kalau kamu selesai melakukan ya udah langsung ditulis, selesai kan? Lah masa iya tainya warnanya biru kuning kelabu ya jelas marah majikannya. Dicek di CCTV karena harus dibawa ke dokter.
Kamu itu lucu loh sayang, saya. Lucu lah sampai segitunya ditulis. Ya enggak lucu. Terus, Menurut saya sebagai seorang ibu enggak lucu. Karena di luar negeri itu eh, eh, kayak panik attack itu pada orang tua. Kekhawatiran itu berlebihan pada anak. Enggak lucu, Mbak. Itu memang fakta. oh Memang fakta. iya, saya aja kan sering sering katanya kamu tuh dilihat dari CCTV, kamu jarang minum. Oke, saya tuh ikutin ya. Kalau saya banyak minum kan saya otomatis kencing terus ya nih. Saya bolak-balik ke toilet. Terus katanya, udah kamu jangan bolak-balik ke toilet terus. Kamu pakai pampers, jangan ninggalin anak saya. Ya gitu. So, saya siap pakai pampers kayak orang stroke kepingin Lah dari itu tadi. aja loh ada yang tainya anaknya aja ditimbang. Itu Masa, Wis? Duh, Ya iya, Allah. makanya makanya kalau kamu ingin lebih sengsara itu teman-temanmu yang ngomong. Tainya sama pempesnya itu ditimbang. Ayo mau Ya ngomong apa? Allah. Ada yang lebih parah daripada kamu. Karena perkembangan bayi itu benar-benar dijaga kalau di luar negeri. Iya kalau anak kita bebas, losdol. Mau berak, mau nggak Iya. berak, mau lari lah, mau jatuh lah. Suka-suka kalian. Iya, kemarin jatuh. Ya udah wes intinya kalau kamu nggak kuat ya pulang. Oh, hitungannya nanti sama PT-mu gitu aja wes. Saya pulangnya gimana, Miss? Gak punya duit. Ya udah kalau nggak punya duit ya bertahan di situ sayang. Tapi itu teman saya yang pulang ya. Nah kan Begitu sekali lagi ini hasilnya. selalu membandingkan hidup diri sendiri dengan hidup orang lain. Saya paling nggak suka. Oh, Orang itu tapi punya cerita sendiri-sendiri sayang. Kalau kamu berani iya jalani. mereka pulang tanpa denda kok bisa gitu. Ya tergantung amal dan perbuatan lah kayak gitu. Aduh, Jangan iri atas saya ya. rezeki orang lain. Jangan iri, jangan benci atas musibah orang lain. Enggak, Miss. Lah tadi kamu ngomong kenapa temanmu tidak, kamu iya. Hidup adalah pilihan. Selama di situ pernah tainya itu di foto. Hah? Pernah. Iya, pernah. Lah ya, ditimbang pernah. Oh, enggak. Oke, berarti ada yang lebih parah dari kamu. Udah dijalanin sayang. Iya, Miss. Ya Kalau udah, nggak punya makasih uang ya. jalani ya sayangnya. Kalau misalnya saya curhat lagi, boleh kan? Boleh. Oke, ya udah. Saya mau mandi dulu ya, Miss ya. Oke, Selamat. thank you sayang. Selamat Assalamualaikum. malam. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. sebenarnya ya, Miss. Siap sayang. Bye. Bye. Orang ngurus kalian menye-menye. Orang ditimbang dikit nih. Lu masih inget nggak ada kasus mbaknya yang pagi-pagi suruh buang tai kucing, mbaknya ngelawan terus langsung dipecat itu? Kalian ingat nggak ada mbak-mbak yang suruh buang tai kucing karena belum sarapan tersinggung, terus akhirnya dipecat sama majikan? Ada loh. Terus ada mbak-mbak yang baru 2 minggu kerja, terus nantang majikan kenapa tidak dikasih libur langsung dipecat juga ada. Ada mbak-mbak yang nggak mau libur sama majikan setiap minggu disuruh libur, mbaknya nggak mau libur langsung dipecat juga ada loh. Jangan macem-macem loh, bukan katanya loh, weh. Bener loh. Jadi kalau orang yang tidak pernah keluar negeri, telek itu mau ditimbang ya nggak ada yang percaya. Telek di foto itu nggak ada yang percaya karena Indonesia itu taunya apa? Kalian tuh nggak tahu penderitaannya TKW itu nggak tahu. Kalian nggak paham, kalian nggak ngerti penderitaannya TKW. Enggak. Yang kalian tahu apa? Kiriman 1 bulan penuh itu ada dibuat kalian. Loh bukan saya ingin menghina loh.